Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 19. Ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis, karena mereka, aku ada Tuhan Allahmu. Dikatakan jangan berpaling pada arwah. Nah, apa hubungan genderuwo dengan arwah? Terus tidak tahu apa yang disebut genderuwo dan apa kepercayaan tentang genderuwo. Nah, dan apa kata Alkitab. Nah, sebelum saya bertobat, saya punya genderuwo. Nah, genderuwo saya sering saya gunakan sebelum bertobat untuk cari kodok. Jadi kan waktu itu saya masih ingat, waktu itu umur 9 tahun, saya sudah dikenalkan jin-jin, setan-setan. Nah, setelah itu saya diajak sama guru saya, dan bagaimana memancing untuk memanggil genderuwo. Nah, setelah itu genderuwo itu harus dikalahkan, setelah itu jadi ikut saya. Nah, di situ diajarkan untuk mengundang genderuwo itu membakar daging burung gagak. Apa saudara? Burung apa? Membakar burung gagak, dibakar. Burung gagak ini dibakar, dan mantra diucapkan, genderuwonya datang. Dan disitulah saya bertarung sama genderuwo. Genderuwonya kalah, ikut saya. Setelah ikut saya, tak perintahkan cari kodok. Nah, jadi waktu saya belum bertobat dulu, kok teman-teman baru dapat kodok 5, saya udah 1 karung. Jadi langsung saya baca mantra, genderuwonya saya suruh nyari. Nah, jadi saya duduk-duduk gini aja, langsung udah nyari. Nah, kebetulan yang saya kalahkan dulu itu adalah penguasa genderuwo setempat. Jadi dia kerahkan genderuwo-genderuwo yang lain. Nah itu saya, wah, tangkepin aja. Jadi saya itu langsung pakai karung gini, dibuka gini aja, genderuwonya masukin, pluk, langsung gini. Sekali dapat tuh 1 karung, ya minimal tuh dapat itu ya kalau kan kodok itu diambil hanya pahanya toh. Nah itu kalau saya sekali nangkep, itu 3 kilo, 4 kilo pasti dapat. Nah itu belum sampai semalam. Kenapa? Dapat langsung ini. Nah, apa asal usul genderuwo? Sebelum saya bertobat, itu asal usul genderuwo itu adalah pertama, orang yang mati dalam posisi jahat. Posisi mati dibunuh. Nah, dan yang dibunuh itu harusnya adalah laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, jadinya namanya peri. Apa saudara? Nah, kalau laki-laki namanya apa? Genderuwo. Nah, genderuwo ini saudara, itu tinggi besar, itu 3-4 meter, dan giginya besar-besar, matanya merah. Kok tahu Pak Daud? Bekas teman. Nah, ininya, bulu-bulunya itu, ini loh, semua berbulu semua. Tinggi besar. Nah, pertama, orang yang mati dibunuh dalam posisi jahat. Makanya kalau satu rumah tempat kejadian pembunuhan yang dibunuh itu maling yang mati, maling pas maling ketangkep digebukin mati di situ.
Artinya dalam posisi masih jahat jadi maling kan. Nah, sebelum saya bertobat, itu rohnya jadi genderuwo. Biasanya genderuwo itu suka sekali di pian, di atap. Duduk sambil gini. Nah, jelas? 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 Nah, itu biasanya penjahat yang mati dibunuh. Nah, ini saya ngomong, ini versi sebelum saya bertobat. Nah, kalau yang dibunuh yang kedua, posisi dibunuh di bambu-bambu, kan ada orang dibunuh di bambu-bambu. Maka rohnya akan ada di pohon bambu itu. Biasanya kencing, krocok gitu. Dan nanti bambunya gini, wah. Ada yang pernah ngalami? Pernah ngalami? Bambunya, wah. Nah, berarti kalau sebelum saya bertobat, ada orang yang dibunuh di bambu itu. Tapi dalam posisinya masih jahat. Jelas? Jelas? Nah, kalau sebelum saya bertobat, dia menuntut terus. Nah, yang ketiga, bambu, sangat itu yang ketiga adalah pohon besar. Pohon beringin atau pohon apapun, atau trembesi biasanya. Tapi ingat, posisi pohon itu, dulunya ada orang yang mati dibunuh dalam posisi masih jahat. Jadi sebelum saya bertobat, orang yang dibunuh dalam posisi jahat, dan mati di situ, darah yang menuntut jadi genderuwo. Jelas? 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 Dan untuk ngundang genderuwo sebelum saya bertobat, itu pakai burung gagak. Dan genderuwo itu punya cincin. Cincinnya itu namanya cocoludiro. Kalau dapat cincin itu, dipakai gini, plek, hilang. Pak Tony pernah punya enggak? Punya. Makanya dulu sebelum bertobat saya bisa ngilang. Karena cincinnya itu adalah kekuatan siluman itu. Itu kalau dipakai gini, hilang. Jadi genderuwo itu ada cincin namanya cocoludiro. Segini modelnya. Pakai, hilang. Jadi untuk undang genderuwo itu selalu pakai apa saudara? Bakar, burung gagak. Nah. Dan genderuwo ini suka sekali ngerjain orang untuk menunjukkan keberadaannya. Misalnya nasi. Sebelum saya bertobat bahwa genderuwo ini punya kemampuan untuk mengambil intisari makanan. Set, itu nasi bisa busuk. Basi. Soto ditaruh gini, syep, jadi kayak air. Sarinya aja yang diambil. Nah, dan kalau orang pelihara genderuwo, sebelum saya bertobat, setiap malam Jumat, setiap pintu-pintunya harus dikasih kembang setaman, bunga. Nah, kembang setaman itu mawar, dan ada lagi namanya kenanga, saya itu kembang kantil. Taruh di setiap pintu. Itu sebelum saya bertobat. Dan genderuwo ini bisa merubah wujud. Apa saudara? Merubah apa? Merubah wujud. Merubah wujud apa? Nah, yang jadi pertanyaan, apa genderuwo bisa menghamili manusia? Gitu. Betul? Kan banyak orang tanya. Misalnya suaminya baru pergi. Langsung itu genderuwo ini bisa merubah wujud. Mirip suaminya. Persis. Tapi sebenarnya itu kalau cirinya, kalau dia berubah wujud, itu ada bau tidak enak. Yang jelas bukan bau got.
baunya tidak enak. Jelas? Baunya saudara? Baunya tidak enak. Sangit, kalau jangan ngomong sangit. Kayak sangit itu kayak bau apa kebakar saudara. Nah, berubah, syep. Setelah itu berhubungan badan. Dan nanti kalau punya anak, nanti anaknya pasti akan ada banyak bulu-bulu seperti kera. Yang disebut namanya anak gendruwo. Nah, sering kejadian di masyarakat itu sering terjadi dan dianggap bukan hanya mitos, tapi kejadian benar. Betul? Betul? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gendruwo itu bisa menghamili? Ingat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gendruwo itu hanya roh. Tidak lengkap. Ini versi saya sebelum bertobat. Jadi gini, sebelum proses bayi tabung diketemukan, itu di alam gaib, di alam roh, itu sudah diketemukan. Artinya apa? Perlu sudah tahu bahwa pengetahuan manusia sama pengetahuan setan itu lebih maju pengetahuan setan. Kenapa lebih maju? Karena setan ada sebelum manusia diciptakan. Jelas? Sebelum apa saudara? Sebelum manusia apa? Diciptakan. Sebelum manusia diciptakan, setan sudah ada. Nah, sebenarnya kasusnya itu gimana? Apakah gendruwo bisa menghamili orang? Sekarang saya jelasin. Ingat, gendruwo itu sifatnya adalah roh dan bukan tubuh jiwa. Sebelum proses bayi tabung diketemukan, di alam roh itu sudah diketemukan. Makanya orang kalau minta anak ke setan, bisa punya anak. Tapi anak ini nanti jadi seperti setan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan setan. Kejadiannya sebenarnya gimana? Jadi gini, wanita itu akan dibikin seperti halusinasi. Hampir mirip dengan hipnotis. Mirip dengan apa saudara? Hipnotis. Seakan-akan dia bersetubuh. Hubungan badan. Nah, gendruwo mengambil sperma dari laki-laki yang mimpi basah. Terusan dimasukkan ke dalam situ melalui alam gaib. Tetapi di situ dikasih namanya gen kera. Gen apa? Gen kera. Gen kera itu adalah karakter untuk mengeluarkan sifat bulu dan sifat merusak. Ingat, kera kan tidak bisa diatur. Nah, gen kera ini dimasukkan pada waktu pembuahan. Nah, anaknya siapa ini? Tetap anak manusia, bukan kera. Jelas? Tetapi ini gen kera ini dimasukkan ke dalam sperma itu, diikutkan. Sehingga jadi satu. Sehingga pada waktu lahir langsung model kayak gendruwo. Demikian juga kalau orang punya pusaka keris yang dalamnya ular. Dan tiba-tiba dia hamil, lahir anak, anaknya itu saudara bersisik ular. Nah, tapi anaknya siapa? Ya pasti anaknya dia. Tapi yang diambil spermanya itu belum tentu suaminya. Jelas? Nah, dikasih apa? Gen dari ular. Sehingga begitu lahir, langsung keluar sisik semua. Ingat, sampai sekarang dunia teknologi belum bisa membahas tentang apakah gen binatang bisa disatukan dengan gen manusia. Betul?
Belum ada. Belum diketemukan. Betul? Tetapi kenyataan di lapangan, di masyarakat, kalau betul-betul kena itu anak gendruwo, itu tetap anak manusia. Tapi ada gen kera dimasukkan, sehingga tubuhnya bersisik bulu semua. Dan kalau ada gen ular dimasukkan, maka pada waktu lahir keluar sisik ular semua. Bahkan ada lagi gen bulus. Gen binatang. Itu bisa-bisa badannya ini bopeng-bopeng kayak ada bulus, totok bulus itu. Tapi ingat, dia tetap anak manusia. Jelas? Jelas? Jadi gendruwo ini versinya pada yang pertama. Nah, ini harus tunjukin. Ini ada gambar ini loh. Malah dia lebih kreatif. Berburu kan. Nah, apakah dia tetap manusia? Tetap manusia. Bahkan bisa juga gen dari serigala. Nah, kalau gen serigala itu setara dengan anjing. Nanti begitu lahir mirip kayak bulu-bulu anjing. Tapi sampai detik ini teknologi manusia belum menemukan bahwa waktu pembuahan itu dimasukkan gen binatang bisa berubah jadi itu. Jadi pertanyaan, apakah itu tetap manusia? Tetap manusia. Jelas? 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 Nah, setelah itu ini yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa gendruwo bisa juga masuk melalui generasi. Ini yang berbahaya. Jadi gini, kakek neneknya pelihara ilmu gaib mistik. Dan salah satunya adalah gendruwo. Karena kadang itu di rumah kuno itu ada gendruwonya. Ada saudara? Nah, pada waktu yang bersangkutan belum sempat nurunkan ilmunya, atau gendruwo ini suruh ikut seseorang. Ingat, kutuk itu sampai 3-4 generasi. Nah, pada waktu itu dia pelihara gendruwo, tapi gendruwonya ini belum sempat diikutkan siapa. Atau minta kekayaan sama gendruwo. Biasanya untuk pelarisan atau kenaikan pangkat. Atau ilmu untuk mencuri. Nah, setelah itu dia mati. Tapi dia punya anak cucu. Belum sempat gendruwo ini diserah terimakan. Apa saudara? Maka gendruwo ini akan masuk ke generasi. Masuk apa saudara? Masuk ke generasi. Generasi dari kakek neneknya ini masuk keturunan. 3-4 sejak lahir. Sejak berapa? Sejak lahir. Dan di bawah usia 5 tahun dia bisa kemampuan melihat setan. Kemampuan apa saudara? Melihat apa? Melihat setan. Dan komunikasi dengan setan. Ingat, merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Anjing ada setan lewat. Au! Betul? Bukannya saya mirip dia. Jelas? Jelas? Tapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Kalau yang dari Tuhan itu didapat setelah bertobat. Itu pun tidak bisa dipergunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki baru lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki tidak bisa lihat. Nah, kalau yang dari kutukan nitis, yang repotnya ini gendruwonya yang nitis. Pada waktu pembuahan
sel sperma dan sel telur, ini masuk, pleks juga. Tetap itu anak manusia. Tapi ada roh itu masuk. Nah, itu nanti pada waktu usia 17 tahun. Yang biasa dititiskan, kalau yang kakek neneknya ada genderuwo, yang pelihara, itu masuk ke perempuan. Usia 17 tahun langsung rubah. Langsung jadi seperti laki. Sifatnya jadi laki. Dan dirinya merasa laki. Berarti kakek neneknya dulu ada yang pelihara genderuwo. Belum sempat diserah terimakan. Dan itu nanti sifatnya akan muncul sifat jahat. Nah, kebanyakan yang masalah titisan ini orang banyak belum tahu. Resiko kalau pelihara genderuwo. Makanya dulu sebelum saya bertobat tidak boleh menikah. Karena resikonya kalau belum sempat diserah terimakan, nanti saya punya anak perempuan berubah. Dan dirinya akan merasa adalah laki. Tidak merasa perempuan. Itu namanya bukan tukar roh. Tetapi roh itu sudah menyatu. Dan untuk melepaskan ini susah. Hanya bisa dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kedua, yang bersangkutan harus sadar bahwa dirinya bukan itu. Selama dia merasa dirinya seperti itu, walaupun didoain sampai pendeta ludah habis sampai nungging, tidak bisa. Itu kalau kakek neneknya resikonya kalau pelihara genderuwo. Jelas? Jelas? Akan masuk ke generasi. Dan usia 17 tahun akan berubah dulu. Jadi seperti laki. Dan biasanya dia melihat mimpi atau roh lain dulu. Nah setelah itu puncaknya usia 19 berubah. Jadi laki benar. Dan usia 25. Nah kutukannya bertambah. Dan dia berubah jadi jahat. Seperti sifat aslinya genderuwo. Dan itu hanya bisa dibebaskan dalam nama Yesus. Dan yang kedua, yang bersangkutan harus punya kemauan sendiri. Sekalipun didoain banyak pendeta, tidak bisa. Kalau dia tidak mau berubah. Ini kalau kasus titisan genderuwo. Berarti kakek neneknya ada yang pelihara genderuwo. Ini dengan bencong atau lesbi beda. Bencong atau lesbi atau homo bisa karena pergaulan. Jelas? Tapi kalau kasus genderuwo ini masuk sejak dalam kandungan. Itu lebih berbahaya. Proses untuk melepaskannya dalam nama Yesus dan yang bersangkutan harus sadar untuk memutuskan sendiri. Dan penyembuhannya sebelum saya bertobat belum diajari. Jadi saya sendiri pun belum pernah diajari cara penyembuhannya juga. Tetapi setelah saya bertobat, saya tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau ditanya, Pak bagaimana penyembuhannya? Saya sendiri belum belajar. Karena belum mengalami. Karena waktu itu kakek nenek saya, maka kamu tidak boleh menikah. Kalau kamu pelihara genderuwo. Kalau belum sempat diserah terimakan. Masuk ke keturunan. Biasanya generasi ketiga dan keempat.
Nah, tapi setelah saya bertobat, saya tahu bisa diputuskan dan dilepaskan. Nama Yesus. Amin. Makanya kalau orang itu belajar ilmu kebal, dia bisa laki dengan laki dan perempuan. Roh itu yang masuk. Berarti dia pelihara genderuwo. Tapi tidak semua yang nano laki bisa perempuan bisa pelihara genderuwo. Belum tentu. Bisa juga kelainan. Saudara. Tapi yang pelihara genderuwo, kakek nenek, cirinya ada. Di bawah usia 5 tahun dia sering melihat setan. Ingat, jadi genderuwo ini bisa pertama, ingat. Diturunkan bisa dari apa? Kasus orang mati yang jahat jadi genderuwo. Kedua, kalau pelihara genderuwo, rohnya masuk ke generasi. Nah, ini versi saya sebelum bertobat. Dan untuk ngundang genderuwo itu pakai apa? Burung gagak. Gagak hitam. Bakar, kalau dulu belum bertobat, mantra pemanggil, set datang. Tetapi harus positif, di situ ada orang yang mati dibunuh dalam posisi jahat, maling terutama, atau pencopet. Panggil, datang. Nah, dulu kebetulan sebelum saya bertobat, saya dicarikan guru saya, bukan yang krocoknya, penguasa setempat. Nah, tapi tak gunakan untuk cari kodok. Itu cari kodok pakai itu. Ular juga gitu, baca mantra. Langsung dia datang. Kalau dia datang, pohon-pohon itu gerak semua. Oh, langsung. Waktu itu manggil siapa? Sendiko dawuh. Siap perintah. Dikira saya akan minta nyuri apa itu, enggak. Carikan kodok. Genderuwo bisa dipakai untuk nyuri enggak? Bisa. Bukan hanya tuyul. Kalau yang nyuri itu genderuwo ada cirinya. Tempat yang dia curi itu bau kentut. Bau. Berarti nyuri genderuwo. Belum tentu tuyul. Ini versi saya sebelum bertobat. Nah, setelah saya bertobat, genderuwo itu rohnya asal dari mana? Setan yang menyamar. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Yang tidak dalam Tuhan, atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia orang mati. Tidak berubah jadi genderuwo. Terpisah. Dan saudara tahu, dalam kepercayaan saya belum bertobat, orang yang mati bunuh diri, laki-laki, bisa jadi genderuwo. Jadi penjahat dan orang mati bunuh diri. Nah, kalau dulu belum bertobat, kalau ada yang mati bunuh diri, darahnya dikasih jeruk nipis. Teriak-teriak. Tapi itu ada mantranya. Setelah teriak-teriak dipanggil. Jadi apa? Anak buah. Dia jadi genderuwo. Ini versi sebelum saya bertobat. Nah, setelah saya bertobat, roh manusia itu kembali ke Allah. Tidak berubah jadi setan. Ada anggapan yang salah. Setan itu jadi karena ada manusia-manusia jahat yang mati sebelum waktunya. Atau manusia yang sadis dibunuh jadi setan. Tidak. Yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Jumlah tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena malaikat itu tidak beranak, tidak beristri, dan tidak diperanakkan. Jelas? Jelas? Jadi kasus genderuwo ini adalah setan yang menyamar.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan. Diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2:5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.